Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah pengalaman saya pribadi terjadi di kampung saya sendiri dan juga terjadi di tempat tinggal saya sekarang, di mana masjid di dekat rumah saya ini melaksanakan sholat Jum'ah dengan pembacaan khutbah Jumatnya menggunakan full dengan bahasa Arab. Lalu saya bertanya-tanya, apakah ini boleh menggunakan bahasa Arab full atau boleh juga menggunakan ditambahi dengan bahasa Indonesia? Kemudian apakah benar harus berbahasa Arab full karena nanti tidak sah khutbah Jumatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian saya mencari tahu berbagai pendapat yang insya Allah akan saya paparkan di video kali ini. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ini ulama ternyata berbeda pendapat. Apakah khutbah Jumat harus berbahasa Arab saja? Maka saya menemukan ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ini ditemukan di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, bahwa pendapat yang pertama yaitu khutbah ini disyaratkan memang harus berbahasa Arab meskipun pendengar tidak memahami bahasa Arab. Ini merupakan pendapat dari mazhab Malikiyah atau pengikut mazhab dari Imam Maliki, di mana tercantum dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani. Dan pendapat ini juga diambil dari sebagian ulama Hambali. Ini terdapat di kitab Kasyaf Al-Qana. Kemudian yang kedua, hadirin, pendapat yang kedua, bahwa khutbah ini disyaratkan menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu. Kalau yang pendapat pertama harus berbahasa Arab. Pendapat yang kedua harus menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu saja. Kecuali jika semua jamaah tidak memahami bahasa Arab itu sendiri. Berarti dibolehkan untuk memakai bahasa Indonesia jika jamaah tidak memahami bahasa Arab. Maka khotib boleh menggunakan bahasa mereka. Ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah. Ini terdapat di kitab Al-Majmu' dan juga dipakai, atau pendapat ini juga dipakai sebagian dari pengikut Imam Hambal, yaitu Hambaliyah. Kemudian pendapat yang ketiga yang saya temukan, khutbah ini, bahwasanya khutbah ini dianjurkan menggunakan bahasa Arab dan bukan syarat. Khotib boleh menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, terdapat dalam kitab
Rad al-Mukhtar, dan pendapat ini pun diambil atau dipakai oleh sebagian dari pengikut Imam Syafi'i atau ulama-ulama Imam Syafi'i. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari ketiga pendapat ini bahwasannya pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya, dan yang dipilih oleh para ulama kontemporer, ya. Di antara alasannya yang pertama bahwa permasalahan ini tidak ada dalil tegas yang mewajibkan khutbah harus berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, tujuan inti khutbah adalah memberikan nasihat dan ceramah atau tausiah kepada masyarakat, dan itu nggak mungkin bisa disampaikan kepada mereka kecuali dengan bahasa yang dipahami oleh jamaahnya sendiri. Kemudian kenapa ini menjadi pendapat yang lebih kuat dan dipilih para ulama kontemporer? Yang ketiga yaitu sejalan dengan prinsip syariah bahwa Allah mengutus para nabinya dengan bahasa kaumnya yang dimengerti kaumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kata Allah yang artinya, tidaklah kami mengutus rasul atau seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu menjelaskan kebenaran kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, ulama-ulama kontemporer khususnya berpendapat memilih pendapat yang ketiga. Lalu bagaimana ulama-ulama di Indonesia? Kita mencoba telisik dari pendapat-pendapat dua ormas atau lembaga Islam terbesar di Indonesia, bagaimana pendapat mereka baik pada kalangan Nahdlatul Ulama sendiri maupun dalam kalangan organisasi Muhammadiyah. Saya mendapatkan dua rujukan dari dua sumber, walaupun sebetulnya ada saya pernah bertanya-tanya kepada ustadz-ustadz dari kalangan NU maupun dari Muhammadiyah, akan tetapi jawabannya sama dengan apa yang saya dapatkan dalam dua situs dari NU dan juga dari Muhammadiyah. Berikut penjelasan dari kedua lembaga atau ormas organisasi Islam terbesar di Indonesia, baik dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah. Hadirin sekalian, fenomena yang terjadi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, termasuk saya yang merasakan sendiri, bahwa ada sebagian tokoh agama di beberapa daerah menganggap bahwa khutbah menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu dilarang, ya. Namun ada juga tokoh agama yang membolehkannya, karena ini masalah rukun. Jika khutbahnya tidak sah, maka otomatis jumatannya pun juga tidak sah. Maka kita harus pelajari sumber hukum dari beberapa literatur yang bisa kita ambil dari pendapat-pendapat para ulama. Di situs lampung.nu.org, ini milik dari Nahdlatul Ulama Lampung, bahwa perlu kita ketahui dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 199 sampai halaman 201, bahwa di situ tertera bahwa keterangan khutbah Jumat harus berisi 5 rukun, yakni yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala di kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun di
khutbah kedua. Kemudian yang kedua, membaca sholawat ya, kepada Nabi Muhammad SAW di kedua khutbah, baik yang pertama maupun yang khutbah kedua. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu membaca wasiat dengan ketakwaan di kedua khutbah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini membaca ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah ya. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima, yaitu berdoa untuk kaum mukminin maupun mukminat di khutbah yang terakhir. Jadi selain rukun, khutbah Jumat juga dianjurkan berisi nasihat tambahan ya, yang membangun kepada kaum muslimin, nasihat yang mencerahkan dan penuh perenungan yang baik, bukan nasihat yang penuh caci maki kepada pemerintah, contohnya kelompok atau golongan yang lain. Maka yang wajib menggunakan bahasa Arab ketika khutbah ada 5 rukun tadi. Jadi di pendapat di Nahdlatul Ulama di situs ini bahwa penggunaan bahasa Arab dipakai di 5 rukun. Nah, ini wajib berbahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain, ya, bahasa daerah atau bahasa nasional. Sedangkan selain 5 rukun yang berupa nasihat tambahan, ini tidak diharuskan berbahasa Arab, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatu Al-Muhtaj pada juz 2 halaman 450. Ay al-arkani duna ma adaha arabiyatan li'ittiba'i wa yustaratu kaunuha. Artinya, rukun-rukun khutbah ini disyaratkan atau untuk disampaikan dengan berbahasa Arab ya, karena ittiba, yaitu mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, akan tetapi jika di suatu daerah tidak ditemukan satu orang pun yang bisa berbahasa Arab atau membaca tulisan Arab ketika khutbah Jumat, maka khatib diperbolehkan menerjemahkan rukun-rukun khutbah dengan menggunakan bahasa daerah lokal atau bahasa daerah setempat. Nah, ini diperbolehkan malah ya untuk menerjemahkan rukun-rukun khutbah yang nantinya berbahasa Arab menjadi bahasa Indonesia dengan syarat tadi ya. Sedangkan untuk ayat Al-Quran tidak diperbolehkan menerjemahkannya, akan tetapi diganti dengan bacaan zikir atau doa. Nah, redaksi ini pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatu Al-Muhtaj di juz 2 halaman 450. Jadi konteks keharusan berbahasa Arab dalam rukun-rukun khutbah tentunya ya adalah jika pada komunitas yang akan didirikan sholat Jumat itu terdapat khatib yang bisa berbahasa Arab. Jika tidak ada, maka diperbolehkan menerjemahkan rukun-rukun khutbah selain pembacaan ayat Quran ke dalam bahasa ajami atau bahasa selain Arab. Dan jika khatib tidak bisa membaca ayat Al-Quran dengan benar, maka ia diperbolehkan menggantinya dengan zikir atau doa atau diam seukuran 1 ayat Al-Quran. Hadirin sekalian, setelah kita mengetahui pemaparan redaksi tadi, maka kesimpulannya yaitu yang boleh dan wajib menggunakan bahasa Arab ketika khutbah Jumat adalah yang rukun khutbahnya saja. Sedangkan yang di luar rukun boleh menggunakan bahasa nasional, bahasa daerah maupun bahasa internasional. Itu pun ada syaratnya, yaitu jika khatib bisa berbahasa atau membaca teks Arab. Jika tidak,
maka boleh menerjemahkan rukun khutbah ke dalam bahasa lokal. Itu demikian pendapat dari Nahdlatul Ulama yang saya ambil dari lampung.nu.or.id. Lalu bagaimana pendapat dari Muhammadiyah? Mari coba kita simak dari situs web .suaramuhammadiyah.id yang dihasil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Di website ini dinyatakan bahwa perlu diketahui bahwa dari segi sistematika khutbah ini sebenarnya terdiri dari 3. Terdiri dari yang pertama pembukaan, yang kedua isi, kemudian yang ketiga doa. Jadi sistematika khutbah itu ada pembukaan, ada isi, dan ada doa. Jika menggunakan istilah rukun khutbah, dalam kenyataannya di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang berapa jumlahnya dan apakah khutbah Jumat itu memiliki rukun yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Nah, sebab dari perbedaan itu adalah karena tidak ada perintah khusus dari Rasulullah SAW tentang cara berkhutbah. Tetapi yang ada adalah riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang cara dan kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang berkhutbah. Jadi hanya perbuatan beliau saja yang diriwayatkan, bukan perintahnya. Dalam masalah ini ada cara yang dilihat dari perbuatan Nabi, tapi bukan dari perintahnya. Nah, dari segi kekuatan hukum, menurut pendapat di Muhammadiyah ini, sunnah fi'liyah, nilai dalalahnya ini terhadap suatu hukum itu lebih rendah daripada sunnah qauliyah yang berupa perintah dan larangan. Sementara perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW masih harus diselidiki terlebih dahulu. Tidak selamanya menunjukkan kewajiban. Ini beda antara sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah dalam penunjukannya terhadap suatu hukum. Hadirin sekalian, pertanyaan tentang hukum khutbah Jumat ini apakah boleh dengan bahasa selain bahasa Arab? Jawabannya adalah belum ditemukan riwayat dari Nabi SAW yang menunjukkan kepada untuk mempersyaratkan khutbah Jumat harus disampaikan dengan bahasa Arab. Ya, belum ditemukan. Sebagaimana pula belum ditemukan pula riwayat yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau salah seorang sahabat menyampaikan khutbah Jumat dengan bahasa selain bahasa Arab. Padahal orang-orang Islam yang ajam atau non-Arab ada dan tersebar di negeri kaum muslimin setelah terjadi ekspansi yang dilakukan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan generasi setelahnya hanya berkhutbah dengan bahasa Arab. Karena itulah bahasa nasional mereka. Berdasar ini pula para ulama saling berbeda pendapat dalam membolehkan berkhutbah dengan selain bahasa Arab atau terjemahannya. Terlepas dari pernyataan-pernyataan tersebut, jika mengacu kepada fungsi khutbah itu ada 5. Yang pertama, khutbah itu berfungsi sebagai tanzir, peringatan. Yang kedua, tausiah, nasihat. Kemudian yang ketiga, tazkir, penyadaran. Kemudian yang keempat, tabsyir, itu kabar gembira. Dan yang kelima, bagian dari kewajiban khatib. Maka khutbah Jumat mempunyai 2 sisi yang terpisahkan. Yang pertama, khutbah Jumat ini sebagai bagian dari ibadah sholat Jumat yang melekat. Kemudian yang kedua, khutbah Jumat menjadi media untuk menyampaikan dan memberi pelajaran kepada para jamaah atau umat manusia secara umum. Bisa juga dikatakan selain ritual ibadah,
khutbah Jumat juga merupakan salah satu media dakwah yang mempunyai kaitan langsung dengan pembinaan umat. Maka khutbah Jumat disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para jamaah. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 4 yang artinya kami tidak mengutus rasul pun atau tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka yaitu kaumnya. Namun demikian hadirin, menurut pendapat fatwa yang ada di Majelis Tarjih atau di website Suara Muhammadiyah ini, bahwa ada hal-hal yang tetap menggunakan bahasa Arab sesuai contoh dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya itu pada bagian pembukaan ya, baik pada khutbah pertama maupun pada bagian khutbah yang kedua. Bagian-bagian itu yang pertama adalah hamdalah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah pada hadis riwayat Muslim, bahwa Jabir berkata bahwa kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah pada hari Jumat adalah dia membaca hamdalah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mengatakan maksud khutbahnya setelah itu, sedangkan suaranya sudah meninggi. Kemudian bagian yang kedua itu syahadah. Ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa tiap-tiap khutbah yang tidak ada syahadatnya adalah seperti tangan yang terpotong. Inilah landasan bahwa syahadah masuk ke dalam bagian yang harus dibacakan dalam bahasa Arab atau dalam rukun khutbah. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Ini terdapat pada hadis riwayat Ahmad ya, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah. Ia berkata Rasulullah SAW berkhutbah berdiri, duduk antara keduanya, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengingatkan manusia. Ini yang berikutnya, yang kelima, yaitu mendoakan kepada kaum muslimin seluruhnya dalam khutbah yang kedua. Jika doa mengambil dari Al-Quran dan atau Al-Hadis, sebaiknya tetap menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab atau bahasa Quran. Akan tetapi jika doa dari diri sendiri, yang datang dari diri sendiri, boleh dengan bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, demikian ya pendapat dari dua ternyata Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama itu ternyata juga mengambil pendapat yang masyhur di kalangan ulama kontemporer yang sudah saya paparkan di pertama. Nah, baiklah, demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.